Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama Bu Lina. Hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana penyusunan atau pembuatan dari closing journal atau jurnal penutup. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya jurnal penutup itu adalah jurnal yang dibuat untuk menutup akun-akun nominal atau akun-akun yang sifatnya adalah sementara, ya, ditutup pada akhir periode. Nah, kenapa kok ditutup, Bu? Karena akun-akun tersebut tidak bisa kita lanjutkan untuk periode yang selanjutnya. Ya, contohnya seperti akun pendapatan, kemudian beban, dan harga pokok penjualan, dividen, itu akan kita tutup. Ya, karena akun tersebut tidak bisa kita lanjutkan ke periode yang selanjutnya. Ya, karena laba perusahaan, kemudian pendapatan perusahaan dan juga beban perusahaan periode ini hanyalah untuk periode saat ini. Ya, periode berikutnya ya akan ada lagi gitu. Oke. Yang pertama di sini ya, kemarin kan di pertemuan secara offline Bu Vina sampaikan bahwa data untuk menyusun closing journal itu adalah dari statement of retained earning dan juga income statement ya. Tapi hari ini kita akan cari yang simple ya. Kita akan menggunakan sumber data yang mudah untuk kita lakukan analisis penutupan closing journal ini, yaitu worksheet. Ya, mana worksheet? Yaitu worksheet, tapi nanti kita juga tetap membutuhkan data dari income statement dan juga statement of retained earning. Ya. Oke, yang pertama yang harus kita tutup itu adalah akun-akun pendapatan. Ya, kalau dalam perusahaan dagang itu sales. Ya, ini akan kita tutup akun sales, baik yang operasional maupun yang non operasional. Kalau yang operasional itu kode akunnya adalah kode akun 4. Kalau non operasional itu kode akunnya kode akun 8. Jadi kita fokus di sini rugi sebelah ini. Nah, kita lihat sales. Nah, di sini sales ini kita. Nah, ini adalah tipsnya ya. Untuk tips ini, kita itu kalau menutup akun itu berlawanan dengan saldo normalnya. Sales saldo normalnya adalah di kredit. Nah, kalau kita tutup berarti berubah jadi di debit. Jadi ini ya, kita fokus ke laporan laba rugi, ke kolom laba rugi di neraca lajur. Ini kredit ya semuanya. Oke, yang kredit ini kita tutup. Oke, kita tutup. Kita yang pertama, yang kredit itu adalah sales. Kemudian yang kedua itu ada free collected. Kemudian ada kredit lagi, di sini adalah interest revenue. Tarik. Oke, interest revenue sampai dengan gone on sales. Nah, kalau sudah di sini ya, kita tuliskan kode akunnya. Akun sales, kemudian free collected, interest revenue. Nah, kemudian di sini kita tutup di debit ya, berarti di debit. Nah, ini kita masukkan semua, kita pindahkan ke jurnal penutup. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya adalah income summary. Ya, income summary kreditnya. Kode akunnya income summary. Kenapa kok ditutup di income summary? Ya, karena
pendapatan-pendapatan ini pada akhir periode itu kita tutup, kita masukkan ke income summary. Nah, kemudian di sini income summary itu totalnya adalah sebesar ini, dari sales sampai gain on sales of fixed asset kita jumlahkan semua. Nah, seperti ini. Mungkin kemarin Bu Vina ada yang menjelaskan bahwa di sini ya kita tutup akun-akun dari pendapatan semua. Jadi sales, fee collected, interest revenue, dividend revenue, gain on sales of fixed asset, kemudian kreditnya itu ada sales discount dan juga sales return. Versi yang seperti ini kan. Nah, itu sebenarnya tidak salah ya. Dua-duanya tuh sama-sama benar ya. Hanya saja yang ini perlu kalian ketahui bahwasanya terdapat dua metode dalam membuat jurnal penutup. Itu ada metode HPP dan juga metode ikhtisar laba rugi. Nah, kalau yang ini ya, kita menutup semua pendapatan, baik yang sales diskon maupun sales return, walaupun kedua akun ini sifatnya adalah mengurangi sales, itu tetap kita tutup bersama dengan akun-akun sales, akun-akun pendapatan. Nah, ini ya kita buat untuk memahami alur laba rugi dengan cepat. Jadi kita tahu kalau sales itu akunnya ya ini semua kita tutup. Tuh. Tapi dalam praktik akuntansi ya kita biasanya itu menutup menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Yaitu untuk yang saldo normalnya kredit ya kita tutup di debit, kemudian kreditnya adalah income summary. Kemudian kalau yang saldo normalnya debit, kita tutup di kredit, kemudian debitnya adalah income summary. Nah, di sini sales diskon dan juga sales return itu kan saldo normalnya di debit ya. Berarti kalau kita tutup nanti akan berubah di kredit ya untuk dua akun ini. Maka dari itu nanti kita tidak masukkan ke bersamaan dengan sales. Jadi nanti kalau misal kalian mengerjakan itu bisa pakai yang tadi, bisa juga pakai yang ini. Tapi umumnya itu pakai yang ini untuk memudahkan kalian juga, karena kan untuk sumber datanya kan dari worksheet ya. Jadi kalian tinggal masukkan aja semuanya. Yang pendapatan itu di kredit, kalian rubah di debit. Nah, kemudian nanti untuk sales diskon dan juga sales return ini kita akan jurnal tersendiri. Itu ya. Oke, kemudian di sini kita akan menutup beban-beban. Kita akan menutup yang saldo normalnya di debit. Ya, mudahnya kayak gitu bahasanya. Apa saja? Ya, yang pertama tadi ada yang namanya sales diskon. Nah, sales diskon sama sales return itu kita tutup di kredit. Nah, lebih mudah seperti ini. Kita tutup di kredit. Kita masukkan nominalnya. Nah, kemudian apalagi yang kita tutup? Nah, ini akun 5, cost of goods sold. Ya, ini kan saldo normalnya di debit, berarti kita tutup, kita rubah jadi di kredit, dan juga freight paid. Nah, kemudian yang kita tutup selanjutnya adalah akun-akun beban, ya, mulai dari advertising expense sampai dengan professional fees. Ya, ini untuk beban yang operasional. Kemudian yang non operasional mulai dari interest expense sampai dengan loss on sales of fixed asset. Nah, di sini kan untuk akun Nah, kita masukkan di sini ya semuanya. Sampai dengan professional fees. Kemudian di sini untuk yang non operasional juga kita masukkan. Jadi interest expense ini akun 9. Oke, di sini kita
masukkan juga kode akunnya untuk memudahkan dalam posting ke buku besar. Kemudian kita masukkan untuk saldo-saldonya ya. Saldo normalnya akun-akun ini adalah debit, berarti kita tutup jadi di kredit. Ini jadi di kredit. Kebelabasan. Nah, kemudian untuk yang non operasional juga kita masukkan. Nah, oke, di sini kan dan expense dan juga loss on sales of fixed asset itu tidak ada nominalnya. Jadi kita delete saja ya. Kita delete aja. Kemudian di sini debitnya adalah income summary. Nominal income summary di sini ya penjumlahan dari semua saldo-saldo yang ada di kredit. Nah, kita jumlahkan. Nah, ini berarti kalau sudah untuk pendapatan baik yang operasional dan juga non operasional dan juga beban yang operasional maupun non operasional sudah kita tutup. Ya, sudah kita tutup. Kemudian yang selanjutnya kita akan menutup laba yang diperoleh oleh perusahaan. Ya, kita dapat informasinya dari income statement. Jadi laba ini, net profit after tax ini akan kita tutup. Ya. Menutupnya bagaimana? Caranya adalah di sini kita memperoleh laba. Nah, kalau memperoleh laba itu tentunya akan menambah modal dari perusahaan. Nah, modal dalam perusahaan dagang ini kita menyebutnya sebagai akun retained earning. Ya. Jadi, kita tulis kreditnya dulu. Kreditnya itu adalah retained earning. Ya, karena laba menambah laba di tangan perusahaan. Nah, kemudian kreditnya apa? Kreditnya di sini adalah income summary. Kreditnya adalah income summary. Oke, di sini tadi kan sudah ada kode akunnya. Kemudian kode akun dari retained earning. Nominal yang kita masukkan di sini kita dapatkan dari income statement. Nah, ini sama, kreditnya juga sama. Oke, ini laba sudah kita tutup. Kemudian yang selanjutnya kita akan menutup dividen. Oke, dividen kan saldo namanya debit. Berarti kalau kita tutup jadi di kredit. Kemudian debitnya apa? Debitnya adalah retained earning. Ya, karena dividen itu sifatnya adalah mengurangi laba ditahan. Jadi debitnya adalah retained earning. Kemudian kreditnya adalah dividen. Ya, kalau kredit kita penulisannya menjorok ke kanan. Nah, nominalnya berapa? Nominalnya adalah sebesar yang ada di kolom balance sheet, di worksheet ya, di neraca lajur. Debit kredit sama. Oke, kemudian di sini boleh ditotal, boleh tidak ya, karena tentunya kalau jurnal itu debit kredit ya harus sama, jadi totalnya pasti balance. Di sini ditotal aja. Oke. Nah, demikian penyusunan dari closing journal atau jurnal penutup. Nah, diingat-ingat ya cara nutupnya.
kita menggunakan metode ikhtisar laba rugi saja. Ya, buat yang saldo normalnya itu di kredit, kita tutup di debit. Nah, pendapatan ini. Nah, buat saldo normalnya di debit, kita tutup di kredit. Seperti ini. Nah, sumbernya untuk lebih memudahkan kita, itu kita dari worksheet. Ya, di worksheet kan kita tahu mana yang saldo normalnya debit dan mana yang saldo normalnya kredit. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian video penjelasan terkait dengan penyusunan closing journal dari PT Sekarjaya. Semoga dapat dipahami. Semangat dan terus berlatih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.